Salam jumpa lagi dengan Abah Dani di channel Dani Ikan Hias. Masih bicara tentang budidaya ikan hias, juga pemeliharaan atau perawatan, baik itu pembesaran anakan ya, burayak, juga kasus-kasus yang terjadi ya. Kadang kalau namanya budidaya tuh banyak sekali yang perlu kita siapkan ya. Kalau kita belajar tentang budidaya ikan es itu sebetulnya dalam sekali, kompleks ya. Beda kalau kita sebagai penghobi ya, hanya suatu keindahan saja yang kita pelihara ya, tidak memikirkan yang ribet-ribet. Tapi kalau sudah bicara tentang budidaya ikan hias ya, apalagi ikan tersebut ya, ikan hias tersebut rajin beranak ya. Yang lebih susah lagi, ikan yang sifatnya bertelur, itu memerlukan suatu perawatan khusus ya, bagaimana agar telur ikan tersebut bisa netas dengan baik. Itu lebih sulit lagi. Kalau kendala di ikan yang melahirkan ini, apalagi yang rajin, harus lebih banyak lagi media-media yang kita perlukan, baik itu kolam ya, bak, akuarium, jolang dan sebagainya. Seperti yang nampak di sini nih, jolang-jolang ini semua ini tumpang sari ya. Di sini nih ada ikan burayak, ikan gapi lagi pembesaran ini ya. Ukuran kecil-kecil ini walaupun tampak hitam ya, legam ini, sama yang itu juga yang baru memperejel ya, itu disatukan dengan udang hias juga di sini ya. Udang hias ya beranak ya, berkembang biak, juga pembesaran gapi juga gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai fasilitas atau media atau sarana yang terbatas, kita bisa menggunakan dengan cara tumpang sari ya. Kalau lahannya terbatas ya, ini bisa tumpang sari ya, jadi bisa hemat ya, hemat media, hemat tempat gitu kan, hemat biaya, anggaran dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan permasalahan-permasalahan bagi petani ya, petani budidaya ikan hias. Walaupun ikan hias ini kecil ya, tapi kalau sudah banyak ratusan ribuan ini bingung juga ya, harus disimpan di mana ya. Manajemen ini juga kan sangat diperlukan ya, manajemen sarana ini ya, baik itu bak akuarium ya, karena masing-masing keperluannya berbeda-beda ya untuk ikan ya. Berbagai jenis ikan tuh akan berbeda-beda kebutuhannya. Sepertinya ini ya, antara di indoor dan outdoor ya. Di indoor atau di dalam ya, untuk perbedaannya, untuk pembesaran burayak ini lebih bagus di luar ya, karena ada bantuan dari alam ya. Banyak keuntungan saja kalau kita budidaya di terkena sinar matahari langsung. Kalau dijelasin panjang juga ya. Nah, diantaranya ya, kalau terkena sinar matahari, kualitas dari ikan ini lebih bagus ya, lebih cepat pulih. Kulit dari tubuh ikan juga bagus ya.
baik yang burayak maupun yang indukan juga bagus ya kalau terkena sinar matahari, seperti halnya manusia ya. Terus racun bakteri juga bisa ditekan ya, karena ada suatu sirkulasi bantuan dari alam ya. Oke, ini panjang lebar juga ya kalau untuk menerangkan tentang manajemen budidaya ikan hias ya. Cuman kita sempitkannya, bagaimana untuk budidaya membesarkan ikan atau anakan atau burayak ikan moli. Sebetulnya kalau disatukan tuh aman ya, cuman permasalahannya itu kalau anakan ikan moli itu kan banyak, terus kalau dikasih makan akan rebutan ya dengan indukannya, biar ukurannya merata dan tidak terjadi suatu stressing. Makanya kita harus ada kolam pendederan ya, seperti ikan konsumsi yang lain juga ada pendederan ya, dipisah, anak-anakannya itu dipisah ya, jangan disatukan dengan indukan. Disatukan juga aman, cuman permasalahannya kita kan ngejar kuantiti ya, dan kualitas tentunya ya nantinya tuh ya, dan memudahkan efisiensi ya. Kalau sudah ini bisa penyortirannya lebih gampang ya. Di sini nampak ya kolam pendederan ini bersatu dengan udang hias ya. Udang hias ini pendederan nih. Nah, pendederan kolam ikan moli ya. Ini banyak tuh. Jadi yang di akuarium itu dipisahkan ya. Di sini di bak pendederan gitu. Jadi sangat diperlukan pendederan tuh ya. Bagaimana kemampuan Anda ya, kalau kita sebagai petani ya punya lahan berapa luas, penting manajemen aja ya. Penting ini sangat perlu sekali yang namanya pendederan burayak ikan moli ya, atau ikan yang kamu pelihara ya. Kalau ini khususnya untuk ikan moli, ini udah disiapkan ya kolamnya ini, dan ini sangat membantu untuk pembesaran ya, sangat diperlukan sekali ya, karena lumayan yang namanya indukan ikan moli ini agak sedikit rakus juga ya makannya. Makanya ini kita siapkan nih untuk kolam pendederan ikan moli ya, gitu ya. Abah sarankan ya siapkan aja, baiknya di outdoor ya, ini lebih efisien ya, lebih hemat tenaga, karena kan kalau di luar tuh ada suatu sirkulasi ya, sirkulasi dari matahari ya, angin dan sebagainya, bakteri juga ada di sini, bakteri baiknya. Tentu tetap kita kasih makan ya, pakan alami maupun pakan hidup begitu ya. Akan sehat-sehat ya. Besar ya, bukti ya. Ini deh yang dari akuarium itu. Demikian ya budidaya ikan moli mengenai kolam pendederan burayak ikan moli. Jangan lupa like and subscribe ya. Tonton terus agar tambah-tambah ilmu